Dinkes bisa. Bisa. Kita sambil Oke. masak. Oke, ketemu Ya. lagi dengan saya Siskia. Ya, dan narasumber kita hari Ya, ini saya Bapak Khairul. Khairul. Lagi-lagi sama Bapak Khairul ya. Oke. Kita ketemu lagi ya Kak Kia ya. Iya, kita ketemu lagi di edisi kita mau masak-masak makanan bergizi seimbang siklus untuk kehidupan. kehidupan. Sekarang kita mau bikin untuk yang lansia. Lansia, Ya. oke. Jadi sobat sehat semua, kita tahu ya bahwa ini lansia memang ini agak perlu diperhatikan ya Kak Kia ya. Karena kita tahu bersama bahwa lansia itu ada kondisi di mana ya mau nggak mau ya kita bilang bahwa metabolisme itu mengalami penurunan dan seterusnya, sehingga asupan gizi seimbang itu harus dipenuhi. Dipenuhi, oke. Tadi ya kondisi di Ya. mana metabolismenya sudah mulai Ya, menurun, jadi benar-benar fisiologis dan Oke. seterusnya. Jadi makan bergizi seimbang perlu diperhatikan Betul. banget ya. Oke, kita mau masak apa nih Ya, Kak? jadi kita ingin memasak tumis, Tumis, toge, tahu, telur. Adanya 4. Empate. Oke, Iya. kita mau bikin tumis, Tumis, toge, tahu, telur. Oke. Jadi sobat sehat semua, itu kita pakai metode untuk yang tumis karena ini Ya. bisa dibilang simple ya. Jadi Simple. nanti kita tinggal mixing bahan-bahannya Oke. sampai nanti secara rasa dan lain-lain sesuai ya kita udah cukup gitu ya. Selesai, sat-set ya Selesai. kita ya. Dan di Oke. sini ada protein abadi, protein hewani, ada sayuran Sayur gitu ya. juga, Jadi nanti oke. kalau cara konsumsinya, teman-teman jangan lupa bisa ditambahkan sumber karbohidrat apa yang kalian suka gitu ya, terutama untuk lansia yang ada di rumah, dan juga bisa ditambah dengan buah-buahan. Jangan lupa minum air putih yang Cukup. Oke. Oke. Kita Kita mulai ya. Ya, Baik. silakan. Jadi ini kita Pertama pakai tahu ya kayak. Jadi kalau untuk tahu sendiri kita di sini pakai tahu kuning. Tahu kuning nih sobat sehat. Tahu kuning di sini biasanya memang lebih udah ada rasanya Ada ya. rasanya, Jadi kita oke. pakai itu, tapi kita goreng dulu supaya nanti teksturnya dia lebih keras sedikit. Oke. Nah, di situ nanti kita tumis beberapa bahan. Di sini ada bawang putih, ada bawang merah, ada cabai merah, cabai hijau, ada daun bawang, ada tomat. Nanti kita campur sama ini daun salam sama lengkuas untuk kita langsung mixing aja. Oke. Nah, memang yang menarik toge ini punya karakter yang agak sedikit berbeda. Jadi kalau Kenapa? kita masak, dia itu punya dua biasanya ya. Jadi yang pertama itu crunchy. Jadi yang masih Oke. apa ya, minim kena panas. Jadi teksturnya itu masih keras gitu. Dan biasanya Ada rasanya khasiat. cenderung lebih seger. Oke. Kalau untuk yang crunchy ini. Kalau yang kedua itu dia agak layu. Jadi kalau kita masak itu biasanya dia teksturnya udah agak layu. Jadi kalau dimakan lebih lunak. Tapi lebih ada manis-manisnya gitu. Oke, jadi pilihan Pilihan, lagi ya. jadi- Kalau mau lebih Betul. fresh yang crunchy ya, kalau Ya. manis-manis yang agak Yang layu itu bisa gitu ya. ada. Nah, kebetulan kalau lansia itu kan perlu beberapa yang lunak. Jadi monggo bisa dipilih aja mana yang sekiranya. Kita masukkan dulu untuk tahunya ya. Tahunya kita bikinnya sampai matang atau gimana nih Pak? Ya, kita paling tidak teksturnya sudah sedikit berubah. Jadi kalau misalkan kita ingin memastikan dia ini nanti dicampur di sini, dia sudah dalam kondisi yang sudah agak apa ya, luarnya itu sudah agak keras. Jadi Oke. kalau misalkan kita masuk dia nggak gampang hancur. Udah hancur ya? Sebenarnya biar dia nggak hancur aja. Oke. Itu tipsnya ya kalau Ya. mau mengolah tahu ya. Dapat semua di sekitar kita. Oke, Oke. kita sambil tumis ya, Kak ya. Nah, ini kita nanti tinggal mixing aja sampai nanti ada apa, perubahan tekstur dari si siapa namanya itu, togenya. Togenya, oke. Jadi kita tunggu setengah matang ya. Ya. Di sini memang pakainya bawang putih aja ya, karena lebih apa, Gurih. Cabenya opsional juga ya tadi ya. Kita pilih cabai yang besar ya, karena di sini dia nggak terlalu Nggak pedas. terlalu pedas. Jangan cabai rawit ya. Iya. Itu Karena untuk perlu lansia. diperhatikan juga untuk lansia. Iya, betul. Ya, jadi kita tunggu sampai setengah matang aja ya, sampai luarnya agak mengeras. Oke. Sama
harum aja ya Ya. Pak ini. Dan seasoning kalau mau baiknya memang di akhir aja ya, karena Iya. sebenarnya kan ini udah banyak apa ini. Rempahnya khas Indonesia tadi, nah lalu ditambahin lagi rempahnya. Kalau untuk penggunaan minyak sendiri nih Pak, untuk lansia ada nggak sih saran harus pakai minyak Ya. yang seperti apa? Jadi prinsipnya kalau untuk lansia itu ada pembatasan lemak trans sama lemak jenuh. Lemak jenuh Jadi dan- kalau misalkan mau pakai minyak, ya silakan minyak yang misalkan ada minyak apa namanya Pak, kalau mau minyak Canola oil canola atau soybean atau yang lain Oh, iya, silakan. betul. Cuman memang fungsi dari minyak-minyak itu kan berbeda ya. Jadi kalau misalkan kita pakai minyak-minyak tadi itu nggak dipakai untuk yang frying. Oke, Jadi memang posisinya tumis aja ya. betul. Tumis aja. Nah, tahunya udah kita bisa masukin. Mas dulu. Oke, Ini tadi sambil dulu. ini kita bisa masukin dulu. Oke, toppingnya. Toppingnya masuk sama tomat. Tomat. Udah mencium wangi. Berarti tadi untuk lansia minyak nih ya. Iya. Minyaknya jangan sampai minyak trans dan minyak Dan jenuh. minyak jenuh. Jadi kalau misalkan minyak trans itu dari mana? Minyak trans itu kalau biasanya kita dapat dari ini kan minyak yang sudah berubah warna menjadi hitam gitu. Oke, berarti minyak yang penggunaannya berulang kali Berulang ya, kali. berulang kali. Nah itu perlu diperhatikan nih sobat sehat. Karena lansia tadi ada kondisi tertentunya ya Pak. Betul. Oke, Nah, ini udah kita masukkan. telur puyuhnya tadi kita pakai empate. Nah, ini kalau dirasa memang terlalu kering, Ya. kita tambahin minyak. Oke. Coba. Oke. Biasanya di toaster ini biar panasnya merata nih Kak. Ya. Kita biasa tambahkan sedikit ya. Oke, ini opsional lagi tadi Opsional ya aja. mengenai garam, Garam. gula. Gula dan seterusnya. Karena ada pembatasan ya kalau Iya. untuk lansia ya. Kan kalau udah lansia kita baru cek kondisinya. Jadi nggak rasa. Terutama untuk lansia mungkin mengidap penyakit Betul. darah tinggi ya atau ada gangguan ginjal ya. Oke. Kita tunggu sampai kondisinya teksturnya udah lunak, karena kita ingin menambah. Iya. Di sini karena kita ingin menambahkan saus tiram, jadi baiknya memang itu ditambahkan air. Oke, Karena- karena ditambahkan bumbu lagi ya. Nah, jadi takutnya nanti malah keasinan. Oke. Udah cukup. Kalau untuk lansia kita apa aja yang perlu diperhatikan? Ya, kalau untuk lansia sendiri ada beberapa yang perlu kita kontrol. Yang pertama itu adalah terkait dengan pembatasan tadi ya, lemak jenuh sama lemak trans. Dan bumbu-bumbu mungkin ya. Bumbu yang lain kayak garam, gula itu perlu digarisbawahi. Nah, sisanya itu dipastikan bahwa karena lansia itu kan perlu asupan gizi yang cukup. Ya, Jadi jangan sampai mengalami kurang. betul. Itu akhirnya mereka merasa nafsunya menurun dan lain-lain. Akhirnya ya makanya malah Masih sedikit. sedikit malah tidak mencukupi kebutuhan Nanti energi. daya tahannya malah makin. Oke, malah Turun. jadi mudah sakit ya. Betul. Gitu ya. Ini sebetulnya sudah. Wow. Kita masuk ke platingnya. Udah. Wangi. Mau coba mencit ya? Boleh dong. Oke, saya mau coba nih sobat sehat. Silakan. Sangat menggoda. Lihat teksturnya, rasanya masih panas aja. Masih panas. Kali ini crunchy tapi udah nggak keras ya, Nggak tapi udah keras. keras ya. Jadi kalau misalkan mau lebih langsung kita lihat di sini. Boleh. Biasanya kita bisa tambah air sedikit, kita tutup, terus kita biarkan sebentar. Tapi Oke. kalau udah cocok dengan tekstur ini, kita udah. Langsung aja angkat. Oke. Oke, jadi kurang lebih sudah masuk ya dari tadi ya. Gimana kita lanjut ke tahap Lanjut, selanjutnya? ini udah oke, approve. Proof ya. Approve.
Baik, sobat sehat semua, kita masuk ke Kita masuk ke plating. plating. Oke, sebelum closing kita punya jargon dulu Ya. nih ya Pak ya. Jangan nggak serius ya. Jargonnya Kota Tangerang. Oke.